Mari kita membaca Efesus pasal 4 ayat 9 dan 10. Satu, dua, tiga. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ibrani pasal 4 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita telah teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat ini, khususnya Ibrani pasal 4 ayat 14, telah melintasi semua langit. Yesus telah melintasi semua langit. Kalau di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-9 tadi dikatakan, ayat 10, untuk memenuhkan segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab kita menemukan bahwa Yesus telah melintasi langit. Berdasarkan Efesus pasal 4 ayat 9 dan 10 dan Ibrani pasal 4 ayat 14, dan masih banyak ayat yang mendukung, ayat pendukung lainnya. Apa maksud dari pernyataan ini? Bagaimana kita dapat memahami konsep langit dalam Alkitab? Dalam khotbah ini kita akan membahas tentang Yesus telah melintasi semua langit dan implikasinya bagi kita sebagai orang percaya. Apa yang menjadi implikasinya bagi kita sebagai orang percaya? Nah, dalam ayat ini kita melihat bahwa Yesus telah melintasi semua langit, sebagaimana makhluk surga seperti malaikat adalah turun naik, bukan naik turun. Demikian pula dengan Yesus telah turun naik. Dia yang melakukannya, yang adalah Tuhan yang sudah datang dan yang akan datang, dan dia adalah sebagai imam besar agung kita yang menunjukkan bahwa Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna di bumi dan telah membawa permohonannya tentang diri kita di hadapan Allah, serta untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan sebelum ia naik, dan ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Tadi dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 9. Bumi paling bawah dalam bahasa Yunani menggunakan kata ta katotera meretesges, artinya bagian bumi yang paling bawah, tempat yang paling rendah, atau dunia bawah. Dalam konteks Efesus pasal 4 ayat 9 ini, kata ini dapat diartikan sebagai dunia roh-roh orang mati, atau tempat penyimpanan sementara orang yang mati di luar Tuhan sebelum kebangkitan Kristus. Kristus mendatangi tempat itu untuk memberitakan, untuk mewartakan, mendeklarasikan kemenangan dan kebangkitannya. Jadi sebelum Yesus kembali naik ke surga, ia telah
memberitakan, mendeklarasikan kemenangannya atau kebangkitannya di dunia orang mati. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan arti langit. Sebenarnya khotbah ini sudah berulang kali saya sampaikan kepada kita, tapi ini menjadi pendalaman supaya kita mendalaminya kembali. Dalam bahasa Yunani, kata untuk langit digunakan di dalam perjanjian baru ini adalah ouranos. Kata ini dapat merujuk pada atmosfer bumi, ruang angkasa, atau tempat tinggal Allah. Alkitab menjelaskan kepada kita tentang langit ini sebagai berikut. Di Kejadian 1 ayat 1 dalam New King James Version namanya, dalam sebuah terjemahan bahasa Inggris dikatakan, kalau ayat itu dalam bahasa Indonesia, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heavens and the earth. Kata heavens artinya surga-surga. Kata Ibrani yang digunakan adalah samaem. Kata em adalah akhiran yang memberi bentuk jamak. Sementara di dalam 2 Tawarik pasal 2 ayat yang ke-6, di sana Alkitab menyebut dalam bahasa Indonesia, tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini, kata Salomo, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali tempat untuk membakar korban di hadapannya. Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, langit segala langit, kalau di dalam bahasa Inggris menggunakan kata heaven of heavens. Dalam Alkitab pada dasarnya tidak ada perbedaan antara langit dan surga, yang dibedakan hanya lapisan mana yang dimaksudkan. Kata-kata langit yang mengatasi segala langit, the highest heavens, langit atau surga yang tertinggi, ini menunjukkan bahwa ada langit yang lebih tinggi dari langit yang berada di atas muka bumi. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 4, di sana disebutkan, aku tahu tentang seorang Kristen. Ini kata Paulus, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Di sana kita menemukan tingkat yang ketiga dari surga dalam bahasa Indonesia. Dan di dalam Efesus pasal 4 ayat 10 tadi menyebut semua langit, all the heavens, atau semua surga. Dalam bahasa Inggris segala langit dalam terjemahan lama, kata semua berarti paling sedikit terdapat 3 langit. Mari kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari dikasih oleh Tuhan. Sebagai langit pertama, langit pertama, Kejadian 1 ayat 1, dan cakrawala di dalam pasal 1 ayat ke-8. Saya baca Kejadian 1 ayat 1 dan ayat yang ke-8.
Kejadian 1:1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 8 di sana disebut, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Langit di sini, langit pertama disebut sebagai cakrawala. Cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Langit pertama ini juga disebut surga atmosferik. Langit pertama adalah langit yang kasat mata, langit biru yang bisa kita lihat sekarang ini. Apalagi matahari cerah, Anda bisa melihat langit itu biru. Langit tempat bintang-bintang bergantungan. Kejadian 1 ayat 15 sampai 19. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ayat 17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala. Cakrawala tadi disebut bintang, untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 19, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Jadi langit adalah tempat bintang-bintang bergantungan. Yang di bawahnya ada garis yang namanya garis atmosfer. Ada daya tarik bumi, separuh jatuh ke bawah dan separuh jatuh ke atas. Itu yang disebut dengan garis atmosfer. Ketika 3 astronot Apollo yang bernama Armstrong, Collins, dan satu lagi saya lupa, ketika mereka naik ke bulan, naik Apollo, air ditaruh di dalam sendok. Air itu tidak tumpah ke bawah, tapi tumpah ke atas. Kalau sudah separuh di atas garis atmosfer itu, orang atau segala sesuatu benda itu jatuhnya ke atas, bukan jatuh ke bawah. Di bawah langit tersebut ada batasan di mana burung-burung bisa melintas. Ke garis atmosfer itu burung tidak bisa melintas lagi. Pesawat juga tidak bisa melintas. Yang bisa melintas hanyalah Apollo, pesawat ruang angkasa. Itulah langit yang pertama. Kita melihat langit yang kedua. Langit yang kedua ini di mana letaknya? Tentu terletak di antara langit pertama dan langit yang ketiga. Langit yang kedua adalah batas atau daerah teritorial iblis. Sebab iblis disebut penghulu dunia yang jahat, yang berkuasa di awang-awang, sesuai dengan Efesus pasal 6 ayat 12. Dan boleh kita bandingkan ketika iblis berbicara kepada Allah ke arah langit yang ketiga mengenai kehidupan Ayub. Tempat itu adalah tempat yang kedua. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12. Mari kita lihat Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8.
Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat selanjutnya, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. 11. Tetapi lurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Di mana ini komunikasi iblis dengan Tuhan? Iblisnya ada di langit yang kedua, sementara langit ketiga adalah surga, tempat kediaman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, langit yang kedua ini menjadi tempat iblis menghalang-halangi doa orang percaya. Makanya kita berdoa bukan hanya secara akal budi, tetapi juga di dalam roh kita. Berdoalah dengan pengurapan Roh Kudus. Itu doa yang meningkat kualitasnya. Tidak hanya secara akal budi, tidak hanya dengan pikiran-pikiran. Berdoa dengan Roh Kudus, supaya doamu bisa menerobos, tidak nyangkut di awan-awan, tidak nyangkut di plafon rumah. Ya, anong dotang yak tanah sakok di plafon di jauh, di langit-langit di jauh. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, langit yang kedua ini adalah tempat pemerintahan dan komando iblis dengan mengendalikan sistem dunia ini yang jahat. Dari situlah dikendalikan. Maka dia disebut penguasa di udara, di awan-awan, penghulu dunia yang jahat. Dari situ dia beri komando. Saudara, kejahatan itu tidak hanya di bumi ini. Kejahatan juga bisa terjadi di atas sana. Bisa dirusak sistem-sistem jaringan. Bisa orang mau membobolkan uang di bank, melakukan kejahatan melalui udara. Jadi tempat yang langit kedua ini merupakan tempat pemerintahan dan komando iblis dengan mengendalikan sistem dunia yang jahat. Pada dasarnya bumi ini diciptakan Tuhan baik dan baik, tapi sistemnya jahat. Bapak, Ibu, di tempat itu juga adalah tempat malaikat Allah ada di situ. Tadi disebutkan bersama dengan iblis ada malaikat-malaikat Allah. Dan menurut Daniel pasal 12 ayat 1, tempat itu tempat apa? Mari kita lihat Daniel pasal 12 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Disitulah Mikael pernah berperang, bertempur secara rohani. Ini namanya perang kosmik. Kalau kita juga masih berdoa, Bapak Ibu, di dalam perang rohani namanya perang kosmik. Yang kita lawan siapa? Iblis.
Iblis itu lawan, bukan manusia yang punya darah dan daging. Itu sebabnya Paulus mengatakan Efesus pasal 6 bahwa perlawanan kita bukanlah melawan daging, darah dan daging, tetapi melawan penguasa di udara. Manusia bukan lawanmu, iblis lawanmu. Pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah terhalang oleh apa? Oleh iblis yang ada di balik pikiran orang yang menentang kerajaan Allah. Penutupan gereja, pelarangan gereja, membangun gereja, itu berarti ada iblis di balik pikiran orang-orang yang tidak setuju dengan pekerjaan Tuhan. Sadarlah Bapak Ibu, berjaga-jagalah dan berdoalah bahwa iblis mengaum-ngaum seperti singa yang berkeliling untuk menelan mangsanya, orang-orang yang dapat ditelannya. Bagi kita, iblis itu hanya merupakan singa ompong. Suaranya bisa menakutkan, tapi dia tidak berbahaya bagi orang-orang benar. Itulah langit yang kedua. Saya akan menjelaskan langit yang ketiga di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 dan 4 tadi. Mari kita baca kembali. 2 Korintus pasal 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi ada 3 tingkat. Orang sana punya keyakinan surga langit yang ke-7. Itu urusan mereka. Kita mau mendalami Alkitab. Langit yang ketiga merupakan tempat kediaman Allah. Itulah yang disebut dengan Firdaus. Dan ketika Yesus disalibkan, ada seorang penjahat, di mana kepada seorang penjahat Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus, surga. Langit ketiga ini merupakan tempat beristirahatnya orang-orang yang percaya dari jerih lelahnya, sesuai dengan Wahyu pasal 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, jerih lelahnya tidak sia-sia. Dari tempat itu iblis telah dilemparkan ke bumi. Lalu ia membawa sepertiga malaikat yang memberontak, yang akhirnya menjadi malaikat-malaikat jahat dan roh jahat yang ada di bumi ini. Itu ada di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Langit yang ketiga, tempat itu berada di atas tempat kediaman manusia sekarang. 2 Korintus 5 ayat 2. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat yang kedua. Mari kita baca. 1, 2, 3. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Bumi adalah tempat kediaman manusia. Di atas kediaman kita sekarang ada surga, kediaman surgawi buat kita. Katakan amin. Untuk apa kita capek repot berpuluh tahun ikut Tuhan kalau kita tidak masuk ke surga? Itulah ending dari kehidupan kita di bumi. Apapun ceritanya Bapak Ibu, apapun pekerjaanmu, usahamu, jerih lelahmu di bumi ini, ending kita adalah surga yang diidentikan dengan langit yang ketiga oleh Rasul Paulus. Surga yang ketiga. Jadi surga dan langit itu tidak ada bedanya dalam terjemahan Ibrani dan bahasa Inggris. Tapi langit mana yang dimaksud, tingkat mana yang dimaksud. Jadi bicara tentang surga kediaman itu adalah langit yang ketiga. Dari tempat itulah Kristus telah datang. Dan disebut tadi oleh Efesus 4 dan Ibrani, melintasi semua langit.
Dia telah kembali ke tempat itu. Dari tempat itu ia telah datang, melintasi semua langit. Ke tempat itulah ia akan membawa kita. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Mari kita baca. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan mulia hatinya, sediakan tempat yang kekal, yang abadi bagimu dan bagiku. Ini hanya tempat sementara yang di bumi. Tidak usah agung-agungkan bumi ini, tidak usah agung-agungkan dunia ini, tidak usah bangga dengan dunia ini. Engkau yang terlalu bangga dengan dunia ini, engkau tidak akan bangga, tidak pernah bangga akan kerajaan Allah dan surga yang Tuhan sediakan bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ke tempat itu Tuhan akan membawa kita. Di tempat itu juga akan diberikan mahkota kepada kita di dalam sebuah pengadilan yang bernama Pengadilan Tata Kristus. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini tempat di surga. Ada satu kejadian di surga nanti yang namanya Pengadilan Tata Kristus. Kristus akan duduk di situ mengadili kita untuk menentukan dapat atau tidak kita mahkota. Sebab ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Mahkota itu nanti diberi di surga. Dan orang yang masuk ke surga itu ditentukan dapat atau tidak mahkota. Sedikit atau banyak mahkota yang didapatkannya. Ini terjadi di langit yang ketiga, terjadi di surga. Dan di tempat itu juga orang akan mengalami malu-malu kucing, malu setengah jam. Kenapa? Karena sebelum mahkota diberikan akan ada putar balik, review, replay, rekaman hidup kita, jejak-jejak kita akan direkam di situ. Ketika engkau melihat ada yang kurang, mungkin motivasimu yang kurang melayani, membawa jiwa, maka engkau akan malu-malu kucing di hadapan Tuhan. Kita akan malu di hadapan Tuhan. Itu di langit yang ketiga. Dalam khotbah eskatologi saya sampaikan kepada kita 2 hal yang terjadi di surga setelah Tuhan melakukan rapture, pengangkatan kepada jemaat dan mengangkat jemaat masuk ke surga. 2 hal yang terjadi. Yang pertama adalah pengadilan tahta Kristus, pemberian mahkota, dan yang kedua adalah pengadilan yang adalah perkawinan, perjamuan kawin anak domba Allah. Mari kita lihat Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10. Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Kita baca sama-sama ayat 6 dulu. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 10. Lalu berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Perjamuan
kawin anak domba adalah pesta rohani yang tidak pernah terjadi sehebat itu kita alami di bumi. Anak domba menjadi simbol dari kesatuan, penyatuan jemaat dengan Kristus. Indahnya kesatuan itu nanti di situ. Di mana itu? Di surga. Itulah langit yang ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi ada langit pertama, ada langit kedua, ada langit yang ketiga. Langit pertama itu bisa kita lihat dengan kasat mata. Kita nyanyikan dulu satu pujian ini. Belakang langit biru ada mahkota. Mana? Lagu ini lagu lama, jarang dinyanyikan. Tampilkan teksnya. Langit pertama adalah langit biru. Langit yang kedua adalah langit di mana iblis memberi komando pada sistem dunia yang jahat. Langit yang ketiga itulah surga. Ke sana kita akan dibawa, ke sana kita akan dikumpul. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang telah mendahului kita, yaitu mereka yang mati di dalam Tuhan. Kita akan berjumpa dan saling mengenal. Tapi kondisi kita bukan seperti tubuh fisik seperti ini. Kita sudah seperti malaikat yang bukan laki-laki, bukan perempuan. Kita saling mengenal, tapi tidak punya keinginan seperti keinginan dunia lagi, seperti kita ada di dunia. Apakah kita tidak rindu melihat orang-orang yang kita cintai yang ada di sana? Bapak ibu kita yang sudah mati dalam Tuhan, keluarga-keluarga kita yang sudah mati dalam Tuhan. Kita rindu bisa berjumpa dengan mereka. Tempat yang dijanjikan oleh Yesus, tempat di mana Yesus datang melintasi semua langit yang ada di bawahnya. Bahkan setelah dia bangkit, masih pergi ke dunia orang mati memberitahukan dia sudah bangkit. Dia mengalahkan maut. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita melihat di dalam Efesus pasal yang keempat, kata yang terakhir,
Ayat yang ke-10, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan memenuhkan segala sesuatu? Yesus naik ke surga untuk memenuhkan segala sesuatu, berarti bahwa Yesus memilih otoritas dan kekuasaan atas segala sesuatu, dan Ia memenuhi segala sesuatu dengan kehadirannya dan kuasanya. Apa yang kurang dalam kehidupan kita, pasti Ia akan memenuhinya. Sebab kehidupan kita telah dibawanya di hadapan Bapa ketika Dia kembali ke tempat itu. Menjadi kesimpulan bagi kita, dalam khotbah ini kita telah membahas tentang Yesus melintasi semua langit dan implikasinya bagi kita sebagai orang percaya. Kita telah melihat bahwa Yesus memiliki otoritas dan kekuasaan atas segala sesuatu, dan Ia memenuhi segala sesuatu dengan kehadirannya dan kuasanya. Dan yang ketiga, sebagai orang percaya kita dapat memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit dan membawa permohonan atas hidup kita di hadapan Bapa. Sebagai penerapan dalam premis dekat dan premis jauh, di mana premis dekat, Yesus Imam Besar yang menjadi pengantara, menjadi perintis jalan, pengantara yang efektif dan telah memberi akses, membawa perihal hidup kita di hadapan Bapa dengan mengatasi langit yang bisa kita maknai bahwa Dia mengatasi masalah-masalah kita untuk membawa kita dekat kepada Allah. Kita perlu sadar, Bapak Ibu, ada masalah-masalah yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Membuat kita dekat kepada Allah dan berani menghampiri kasih karunia-Nya. Di dalam dan bersama Dia tidak ada jalan buntu untuk semua akses dan berkat terbuka bagi kita semua. Amin. Berulang-ulang saya katakan, tidak ada alasan untuk menjalani hidup ini dengan khawatir, dengan bimbang, dengan ragu dan cemas. Tuhan telah membuat akses itu bagi kehidupan kita. Lewat karya Yesus ini sebagai Imam Besar, maka berkat terbuka atas kehidupan kita. Sebetulnya kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang penuh pengharapan. Amin. Kehidupan yang penuh pengharapan. Tidak ada alasan untuk putus asa. Tidak ada alasan untuk lemah. Mari katakan kiri kanan, tidak ada alasan bagi kita untuk lemah dan putus asa. Karena kehidupan kita di dalam Kristus kehidupan yang penuh pengharapan. Amin. Inilah premis dekat dan premis jauhnya Bapak Ibu. Yesus telah melintasi semua langit karena Ia memiliki otoritas dan kekuasaan atas segala sesuatu. Mempunyai premis jauh bahwa Ia telah memberi kemenangan atas dosa-dosa kematian kita. Itu berarti bahwa kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Pengharapan kita bukan hanya di dunia ini saja, tetapi pengharapan akan kehidupan yang kekal, di mana kita akan mengikutinya kelak ke surga dan bersama Dia selamanya di langit yang ketiga. Amin. Surga yang ada di atas bumi, kediaman manusia sekarang ini. Mari kita jalani hidup dengan penuh sukacita. Amin.
ketika saya mengalami penyempitan jantung, sedikit pun saya tidak khawatir akan kehidupan ini. Aku terlalu yakin akan Tuhan. Kita harus terlalu yakin akan Tuhan kita. Senjata ada di tangan untuk perang, dan senjata gunanya adalah untuk meraih kemenangan-kemenangan. Engkau tidak meraih kemenangan kalau engkau tidak berperang. Hidup ini penuh dengan pergumulan, perjuangan. Mari kita hadapi, kita jalani kehidupan ini dengan langkah yang tegap, derap langkah yang kokoh. Jangan membelin, jangan ada yang loyo, jangan ada yang lemah. Mari kita lakukan perjuangan kita. Tuhan melihat nilai perjuanganmu. Di balik nilai perjuangan selalu ada upah yang tersedia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tetap berpegang teguh kepada iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Banggalah Yesusmu, Yesusku telah melintasi semua langit. Tidak ada nabi yang bisa melakukan seperti itu kecuali Yesus sebagai imam besar kita. Yang di dalam ayat Efesus pasal yang Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 juga dikatakan dia juga adalah sebagai imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan di dalam hidup kita. Saya baca ayat 14 dan 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai dan hanya tidak berbuat dosa. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan di dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berempati, yang turut merasakan apa yang kau rasakan. Bawa perasaanmu kepada Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Mari kita banggakan Dia. Mari kita junjung tinggi Dia di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sampai di sini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kita, imam besar agung kita.